biar tidak kelewatan, Anda bisa berkali-kali. Oke, selain yang video nanti saya upload di YouTube, untuk pengayaan Anda bisa mempelajari di video-video yang lain untuk pengayaan pengetahuan Anda mengenai materi kali ini. Bentar ya. Oke, kita balik lagi ya dari awal ya. Entitas secara definisi itu adalah sebuah objek yang dapat dibedakan atau dapat diidentifikasi secara unik dengan objek yang lain. Di sini kata kuncinya adalah sebuah objek yang dapat dibedakan, kemudian identifikasi secara unik. Artinya objek karena kita belajar rekayasa perangkat lunak, tentunya objek dalam aplikasi yang kita bangun. Nah, ERD ini biasanya kita tuangkan dalam sebuah laporan atau proposal ketika Anda ambil sistem informasi yang melibatkan basis data tentunya. Ingat ya, basis data. Itu menjadi wajib harus menyertakan ERD. Ya, ada satu lagi sebenarnya namanya DFD. Nanti DFD mungkin minggu depan mungkin. Oke. Kalau namanya objek dalam aplikasi berarti memang yang bermain di situ apa saja sih dalam sebuah aplikasi, dan bersifat unik. Yang dikatakan unik itu memang berarti ada bedanya antara objek satu dengan yang lain. Untuk kumpulan dari entitas atau entity sendiri dinamakan entity set atau himpunan entitas. Nah, untuk pengertian yang lain mengenai entitas atau entity sendiri adalah objek dalam dunia nyata. Ini masih terlalu luas ya. Nah, kemudian berdasarkan wujud ada dua. Pertama objek fisik dan konsep. Yang pertama untuk fisik contohnya adalah mobil, orang, tanaman, dan lain-lain. Kemudian untuk konsep itu perusahaan, pekerjaan, jasa, dan yang lain-lain. Nah, kalau Anda perhatikan di contoh objek fisik dan konsep, ternyata memang dituliskan secara umum, tidak secara khusus. Misalnya UPY itu kan berarti kan sudah khusus ya. Itu disebutkan untuk contoh-contoh ini masih bersifat umum. Coba Anda perhatikan itu mobil, orang, tanaman, perusahaan, pekerjaan, jasa. Tidak menyebutkan Priastono atau siapapun itu. Berarti di situ adalah objek, yang di dalam objek itu nanti ada bagian-bagian objek itu sendiri ya. Misalnya untuk orang berarti ada Triastono, ada yang lain seperti itu. Nah, bisa jadi kalau misalnya dalam sebuah aplikasi sistem informasi akademik berarti mahasiswa. Contoh objek fisiknya mahasiswa. Kemudian kalau yang lain berarti ada dosen. Di dalam dosen itu nanti ada Pak Bowo misalnya, ada Bu Puji, ada Pak W, dan seterusnya. Jadi objek itu mewadai dari yang mengelompokkan berdasarkan kesamaan, istilahnya seperti itu. Yang terangkum dalam objek dosen atau objek mahasiswa, seperti itu. Kemudian entitas sendiri nanti dinotasikan seperti ini. Ini kotaan persegi panjang ya, persegi panjang, di dalamnya itu ada nama objek ini. Kebetulan contohnya adalah mahasiswa. Saya menggunakan aplikasi gratis juga namanya YED, nanti Anda bisa download di situ. Itu cukup mudah penggunaannya. Di situ macam-macam, ada flowchart, ada ERD, masih banyak lagi. Itu pemodelan dan cukup ringan juga di situ. Yang utama ya gratis itu tadi. Oke,
Entitas sendiri berdasarkan independensinya ada entitas kuat. Entitas kuat adalah entitas yang tidak bergantung pada yang lain. Nah, ini konteksnya kalau kita bicara mengenai sistem informasi, maksudnya apa? Aplikasi sistem informasi, misalnya contohnya untuk sistem informasi akademik kita misalnya, berarti entitas kuat adalah mahasiswa, dosen dan seterusnya. Kemudian karena ada yang kuat tentunya ada yang lemah. Nah, ini di sini ada hobi. Hobi bisa menjadi entitas, bisa jadi nanti menjadi atribut begitu. Ya tergantung apa istilahnya, konteksnya nanti seperti apa. Nah, ini balik lagi sebagai seorang programmer itu kan kadang kita harus ya memang wajib kita mengikuti dari permintaan klien kan seperti itu. Cuman yang jadi permasalahan ada sisi teknis yang bisa kita sampaikan ke klien karena memang klien itu rata-rata bukan backgroundnya bukan dari informatika, dan kebetulan misalnya seorang programmer itu kan pasti bergulat dengan dunia informatika sudah lama dong. Jadi bergelut dalam dunia informatika tentunya sudah lama. Jadi pengetahuannya mestinya sudah terpupuk. Nah, untuk dalam konteks tertentu seorang programmer atau siapapun itu dalam software house itu harus bisa menjelaskan bahwa ini nanti masuknya yang lemah Pak, entitas yang lemah. Jadi atau ini masuknya nanti atribut multi atribut seperti itu. Itu harus disampaikan ke klien sehingga klien itu permintaan klien terpenuhi dan klien juga paham. Oh, maksudnya ini seperti ini. Begitu. Nah, di sini untuk contoh dari entitas lemah adalah hobi karena memang dia dalam sebuah sistem informasi akademik, dalam konteksnya ya, konteks sistem informasi akademik ya, dia bergantung pada dosen atau mahasiswa begitu. Karena ini tidak terlalu apa ya, vital dalam sebuah sistem informasi akademik, tapi merupakan informasi tambahan bagi entitas yang lain seperti itu. Kenapa itu menjadi entitas yang lemah istilahnya? Dia ada karena memang entitas kuat itu sudah muncul dari awal untuk informasi tambahan. Sifatnya seperti itu. Oke, untuk notasinya mengenai entitas lemah itu sama, masih kotaan, cuman ada double-nya. Nah, kotaannya itu didouble menjadi 2 seperti ini. Oke. Ini kemudian selanjutnya kita harus mengenal mengenai atribut. Atribut itu sesuatu yang melekat atau sesuatu yang dimiliki oleh entitas. Contoh kalau misalnya entitas mobil itu berarti kan punya atribut warnanya apa. Dalam atribut tersebut juga menyimpan data-data, misalnya gini, mobil Panther warnanya merah, cc-nya berapa, kan seperti itu. Nah, dalam atribut itu nanti yang digunakan, yang turun menjadi kolom field dalam basis data dalam sebuah tabel. Itu yang dimaksud dengan atribut. Nah, untuk penentuan atribut itu ya bergantung kasusnya ya, kasus aplikasi yang kita bangun. Tapi secara umum ya kita melihat kebutuhan dari user itu apa saja sih, yang informasi nanti yang diperlukan untuk ditampilkan itu apa saja lah, itu yang menjadi atribut. Oke. Intinya dalam objek tersebut menyimpan kumpulan dari atribut, dan dalam atribut itu nanti objek tersebut dipisahkan berdasarkan atribut. Atribut itu sesuatu yang melekat atau dimiliki oleh entitas tersebut. Kalau misalnya dalam contohnya ini ya, warga itu berarti ada nick, nama, dan seterusnya. Kalau mahasiswa itu berarti name, kemudian di dalam name, terus nama, tempat tanggal lahir, dan seterusnya. Bahkan nomor HP pun masuk, alamat masuk, alamat kos juga masuk, nama ibu juga masuk, seperti itu. Nah, atribut-atribut ini juga masih bersifat umum, nama dan seterusnya, tidak mengkerucut Triastono dan seterusnya, tidak, tapi
karena ini sebuah wadah, jadi nanti di dalamnya itu tersimpan data-data dari eh, apa ya namanya di dalam objek yang lebih kecil lagi itu berarti data ya, maksudnya itu data begitu. Cuman memang dipisahkan. Kalau nick itu nanti untuk menyimpan data nick, kemudian nama itu nanti kolom nama itu menyimpan data nama dan seperti itu. Alamat menyimpan data alamat. Jadi sudah dipisah-pisahkan. Nah, ini yang nanti menjadi kolom atau field dalam tabel. Kalau tadi entitas itu akan turun kalau dalam sebuah sistem informasi jadinya adalah tabel. Tabelnya tabel mahasiswa, di dalamnya ada atribut nick, nama, NPM, alamat, nomor telepon dan seterusnya. Begitu. Untuk notasinya itu ada apa? Untuk atribut seperti ini jadi oval dan di tengahnya masih sama ada nama dari atribut tersebut. Oke. Kemudian atribut sendiri ada atribut key. Atribut key itu digunakan untuk membedakan data secara unik. Nah ini tadi unik yang pertama itu kita gunakan pada entitas, sekarang unik kita juga terapkan pada atribut key. Atribut key itu nanti turunnya jadi primary key. Nah, anggap saja dalam ya di UPY saja mahasiswa yang namanya Suryadi itu kan banyak sekali itu. Nah, bagaimana membedakan antara Suryadi satu dengan Suryadi yang lain? Ya, kita memerlukan atribut key, kunci primer. Kunci primernya apa gitu? Ya paling gampang karena ini sebuah apa? Lembaga pendidikan, ya name, nomor pokok mahasiswa dan sebagainya seperti itu. Itu yang membedakan antara Suryadi satu dengan yang lain. Walaupun Suryadi A dan B misalnya adalah kembar identik misalnya seperti itu harus dalam sebuah sistem informasi harus dibedakan. Karena kalau tidak dibedakan nanti Suryadi A misalnya pengen ngecek nilainya. Suryadi A itu mendapat nilai lebih bagus, banyak dapat nilai lebih bagus dibandingkan Suryadi B misalnya seperti itu. Ketika dia memasukkan berdasarkan nama, Suryadi itu nanti munculnya banyak pertama, kemudian nanti Suryadi dari prodi yang lain juga datanya muncul. Akhirnya tidak jelas di situ. SKS-nya yang sudah diambil, total SKS-nya yang sudah diambil tidak jelas, bahkan lebih banyak. Untuk nilainya pun bisa muncul dua, yang Suryadi B yang nilainya kurang bagus itu juga muncul. Nah, itu namanya kan jadi anomali ya dalam itu. Nah, perlu dibikin atribut key untuk apa istilahnya penanda bahwa bersifat unik, penanda dari sebuah atribut itu sendiri. Nah, untuk menentukan apa yang mau dijadikan atribut key, kita harus menganalisis dulu ya. Kalau misalnya contohnya misalnya dalam HMP itu tetap name ya. Misalnya contoh yang lain itu bukan, yang jelas bukan nama, bukan tempat tanggal lahir, karena itu duplikatnya banyak sekali. Kalau nama itu namanya sudah dia pasti banyak, kemudian tempat tanggal lahir itu tempat lahir misalnya tempat lahir juga yang lahir di Purworejo juga banyak sekali. Jadi tidak bisa menjadi kunci primer atau atribut key, tapi gunakan yang lain. Ya sebaiknya sama ya mata kuliah untuk kalau Anda perhatikan di sebaran mata kuliah di websitenya PGRI itu kan banyak sekali tulisan algoritma pemrograman dengan kode ini, algoritma pemrograman dengan kode ini. Yang tadinya algoritma pemrograman kodenya MK berapa, yang sekarang menjadi TI berapa misalnya seperti itu. Padahal tulisannya sama, muatannya juga sama di mata kuliah tersebut. Tapi harus ada pembedanya.
Dan itu sebaiknya tidak dihapus ya dalam sebuah sistem informasi yang sehat, karena memang rekaman istilahnya. Karena memang untuk MK, misalnya algoritma pemrograman dengan kode MK itu untuk kurikulum berapa, jangan-jangan itu di 2015 misalnya. Ketika dihapus, mahasiswa yang sudah lulus 2015 itu mau ngecek gitu ya, ya mungkin hanya sekedar ngecek saja, datanya nanti hilang seperti itu. Begitu. Kemudian yang lain adalah atribut simpel. Atribut simpel itu atribut yang bernilai tunggal, nama dan seterusnya. Nama ibu kandung itu kan ya bersifat satu, toh nggak mungkin seorang anak itu dilahirkan dari dua ibu, kan tidak mungkin. Begitu, perutnya cuma satu, maksudnya rahimnya cuma satu. Masih sama untuk notasinya seperti ini untuk atribut simple. Kemudian di sini ada multi value. Multi value itu kayak ini tadi yang saya bilang, ini bisa multi value itu bisa turun atau bisa dibuat menjadi entitas lemah atau multi value, tergantung kita harus bisa mengira-ira kira-kira itu mungkin nggak sih dibikin menjadi multi value atau sebaliknya menjadi entitas lemah. Kalau misalnya datanya banyak untuk itu, berarti baiknya dibikin atribut lemah seperti itu. Kok atribut lemah dibikin entitas lemah. Tapi kalau misalnya hanya datanya berapa gitu ya, satu mahasiswa hanya, karena kita dibatasi ya 2 atau 3 nomor telepon misalnya, itu ya berarti sebaiknya cuman multi value saja, tidak apa-apa gitu. Kemudian yang lain ada atribut komposit. Komposit itu atribut yang dapat diuraikan lagi. Nah, biasanya kalau misalnya dalam sebuah kalau misalnya Anda sudah pernah jadi database administrator, nanti ada terlihat sebuah kolom itu, misalnya tanggal daftar, itu di situ ada tanggal beserta jamnya misalnya seperti itu. Nah, itu bisa dipecah lagi. Itu atribut komposit menjadi jam, menit, detik, kemudian berapa. Itu kan atribut komposit. Simbolnya masih sama, yaitu oval seperti ini. Ya, sama pada umumnya atribut. Selanjutnya adalah atribut derivatif. Ini kadang kita memerlukan ini untuk keperluan tambahan sistem informasi pada sebuah sistem informasi. Untuk contohnya adalah umur dari tanggal lahir. Tanggal lahir itu berarti kan tahun sekarang, tanggal dari aplikasi itu diakses, yang dikurangkan dengan tanggal lahir nanti ketemu umur seperti itu. Itu menjadi atribut derivatif. Kemudian relasi, kita mengenal relasi, ini bagian yang terakhir sebelum kita belajar komponen terakhir mengenai ERD. Relasi. Untuk notasinya belah ketupat seperti ini. Kemudian untuk definisinya itu menghubungkan antara entitas satu dengan entitas yang lain. Karena sebuah entitas itu harus dihubungkan. Ini tujuannya untuk penyampaian ya. Karena ini dituangkan dalam sebuah laporan, istilahnya kayak konsep gitu. Ini berarti harus ya dalam gambar. Paling mudah itu memang dibaca, paling mudah dari pesan paling mudah adalah dari gambar. Makanya kita menggunakan diagram untuk pemodelan dari sistem yang kita bangun. Makanya menjadi umum ketika laporan skripsi, naskah skripsi itu ada DFD, RD dan seterusnya, atau flowchart dan seterusnya. Oke. Belah ketupat. Nah, sebaiknya untuk relasi itu adalah kata kerja. Nanti ada contohnya ya, itu memudahkan. Dengan kata kerja itu nanti kita bisa tahu. Oh ini. Karena memang yang membaca itu orang lain gitu kan. Oh ini maksudnya ini, seperti itu. Oke, sebelum kita cerita mengenai kata kerja, nanti kita ke bawah dulu ini, ke relasi lemah dulu. Nah, ada yang kuat, ada yang lemah. Untuk yang lemah itu disimbolkan seperti ini, ada double istilahnya. Belah ketupannya double.
Oke. Oh iya, kita harus mengenal juga mengenai derajat relationship. Ada unary. Nah, unary itu ini seperti ini ya. Jadi ada entitas, kemudian ada relasi satu. Ini berarti cuman hubungan satu relasi satu entitas tok. Oke. Nah, ini dalam apa? Penerapannya pada umumnya, oh ya saya cerita dulu. Ini pada umumnya nanti turun menjadi sebuah tabel juga. Relasi itu akan turun menjadi sebuah tabel, menjadi tabel penghubung. Terutama yang ada hubungannya satu ke banyak atau banyak ke banyak. Kalau misalnya ini derajat satu ke satu, ini tidak harus turun ke tabel. Oke, ini turun ke tabel, ini juga turun ke tabel. Jadi nanti dalam sebuah sistem informasi harusnya itu tabelnya lebih dari 3 dan selain dari apa entitas stok harusnya seperti itu. Oke, di sini bisa diartikan untuk gambar ini ya. Jadi seorang pegawai mengepalai banyak pegawai atau pegawai yang lain, istilahnya seperti itu. Tapi ini tidak perlu turun ke turun ke tabel atau bisa turun ke tabel juga, tapi saya bilang tidak perlu, tidak masalah. Karena semakin tabel kita semakin banyak, itu juga memori kita untuk aplikasi yang kita bangun juga semakin besar kan seperti itu. Nah, PR kita itu seorang IT istilahnya membuat program itu harus penggunaan memori sedikit tapi fungsionalitasnya itu maksimal. Nah, seperti itu. Itu PR yang berat buat kita. Makanya kita bisa mereduksi beberapa komponen istilahnya biar semuanya terpenuhi begitu. Sehingga aplikasi yang kita buat itu profesional dalam hal ini adalah penggunaan memori sedikit, fungsionalitasnya banyak sehingga harganya tinggi kan seperti itu. Derajat yang lain adalah derajat 2. Di sini bisa terlihat ya ini. Ini tadi yang saya bilang kenapa relasi itu baiknya menggunakan kata kerja. Di sini dosen mengajar, mata kuliah diajar, dosen seperti itu. Ini contohnya mengajar ya, sebenarnya ajar juga bisa. Dosen ajar, mata kuliah diajar, dosen. Ya intinya kata kerja lah seperti itu untuk relasi. Baiknya seperti itu. Ini contohnya adalah derajat 2 yaitu sebuah entitas yang berhubungan dengan entitas yang lain dihubungkan dengan sebuah relasi. Nah, dari contoh ini kita bisa tahu bahwa ternyata ini akan turun ke tabel, ini juga akan turun ke tabel, ini akan turun ke tabel. Ini hanya sebuah kasus dosen mengajar mata kuliah atau mata kuliah yang diajar dosen saja loh. Ini sudah 3 tabel. Oke. Kemudian derajat ketiga, nah ini kalau Anda perhatikan ternyata di sini kita ada tambahan entitas kelas. Entitas kelas bisa muncul di sini yang dihubungkan oleh satu relasinya mengajar. Dosen mengajar mata kuliah diajar dosen. Dosen mengajar mata kuliah di kelas ini, mata kuliah diajar dosen di kelas ini, seperti itu. Oke, ini dia. Sebentar ya. Oke, selanjutnya kita harus mengenal mengenai kardinalitas. Nah, ini sering ditanyakan juga di dosen penguji ya. Di sini ada one to one. Hubungannya satu ke satu. Contohnya mahasiswa mempunyai PIN KRS. Kalau PIN KRS adalah sebuah entitas,
Yang ini nanti turun ke tabel, hubungannya adalah 1 ke 1. Untuk penggambaran 1 ke 1 adalah seperti ini. 1 ke 1, 1 ke 1. Seperti ini. Ini memungkinkan turun jadi tabel dan ini memungkinkan turun jadi tabel. Ini lebih-lebih gitu. Nah, sekarang apakah atribut itu bisa turun di relasi? Bisa. Dan itu mungkin sekali. Nanti kita lihat contoh-contohnya di atribut yang turun di relasi ya. Oke. Nah, ini contoh untuk one to one. Mahasiswa memiliki satu pin KRS. Gambarnya intinya seperti ini, 1 ke 1. Oke. Nah, selanjutnya ini one to many. Kalau nomor telepon, misalnya kita punya nomor telepon itu banyak ya. Boleh misalnya kita memiliki nomor, zaman dulu kan masih boleh ya. Bisa memiliki nomor telepon itu bisa sampai 20 misalnya, apalagi kita jualan pulsa gitu. Itu memungkinkan sekali nomor telepon tersebut disimpan dalam sebuah entitas atau tabel. Hubungannya satu ke banyak. Ini satu, ini banyaknya kayak gini. Waduh, saya salah gambar ya, maaf ya. Ini harusnya cuma satu dot di sini, satu, kemudian di sini banyak, gitu. Ini yang muncul. Ya gini lah pokoknya intinya. Satu, kemudian di sini ada relasi, relasinya seperti ini. Kemudian ini banyak, seperti ini. Nah, ini dia. Artinya mahasiswa mempunyai banyak nomor. Satu mahasiswa, maksudnya satu mahasiswa memiliki banyak nomor. Oke. Nah, yang sekarang mungkin sekali, misalnya mahasiswa memiliki banyak apa ya, alamat kos misalnya seperti itu bisa. Atau kalau mahasiswa memiliki banyak mata kuliah tidak tepat ya itu. Karena satu mata kuliah pun bisa dibalik, satu mata kuliah bisa dimiliki bisa diambil oleh banyak mahasiswa. Kos juga nggak tepat berarti ya. Karena satu alamat kos juga banyak bisa dimungkinkan sekali untuk ditempati banyak mahasiswa. Jadi kurang tepat juga itu. Nah, yang paling tepat ya ini tetap ya tadi. Karena satu nomor telepon itu kan nggak mungkin ada duplikatnya. 08 1 belakangnya misalnya 35 gitu, misalnya 35 ini Telkomsel misalnya, Telkomsel itu hanya dimiliki oleh satu orang. Padahal mahasiswa itu zaman dulu ya, sebelum ada pembatasan jumlah nomor telepon yang harus diregistrasikan ke 444 ya kalau nggak, itu boleh lebih dari 5. Terlebih lagi kalau misalnya dia adalah yang jualan pulsa begitu, bisa lebih dari 20 tentunya ya. Ini yang paling tepat. Atau contoh yang lain itu apa ya, yang hanya bisa dimiliki oleh dia mahasiswa, hanya dimiliki oleh seseorang. HP mungkin ya, HP dengan email tertentu. Oh iya, email tertentu, mungkin email itu bersifat unik juga. Jadi seorang mahasiswa mempunyai banyak HP istilahnya, bisa itu one to many, hubungannya satu ke banyak. Satu mahasiswa memiliki banyak nomor telepon, tapi satu nomor telepon hanya dimiliki oleh satu mahasiswa. Kalau dibalik seperti itu bisa dibolak-balik. Untuk mengidentifikasi, ini sebaiknya mengidentifikasi ya, kardinalitasnya sebaiknya dibolak-balik seperti itu biar kita bisa tahu. Nah, ini contohnya adalah mahasiswa memiliki banyak many to many itu secara definisi seperti ini, hubungannya banyak ke banyak. Banyak itu apa? Itu kayak contohnya dalam sistem informasi akademik kita. Anda sekarang di semester ini juga ambil mata kuliah banyak toh. Satu, misalnya mahasiswa atas nama A itu dia bisa KRS sampai
6 mata kuliah misalnya seperti itu. Nah sebaliknya untuk satu mata kuliah misalnya RPL juga banyak sekali mahasiswa yang ambil, jadi hubungannya many to many gitu. Lah many to many gambarnya itu seperti ini untuk kardinalitasnya. Satu ke banyak, satu ke banyak. Nah, dari sini nanti kita bisa atributnya bisa turun. Mahasiswa ambil mata kuliah di tahun berapa? Ini akhirnya atribut yang muncul itu misalnya tahun. Alah tulisannya jelek banget ini. Saya belum pakai whiteboard ya. Tahun, kemudian nilai, muncul nilai. Kenapa tahun muncul di sini? Nilai. Kenapa tahun muncul? Karena memang memungkinkan sekali Anda ya, karena ada kemungkinan istilahnya, karena ada kemungkinan mahasiswa itu mengulang mata kuliah yang sama di tahun yang berbeda. Di tahun sekarang misalnya ketemu sama dosen yang galak, tugasnya banyak, misalnya seperti itu ya, akhirnya nilainya jeblok. Nah di tahun yang akan datang misalnya ternyata dosennya sudah mendingan gitu ya, karena mungkin sudah insaf atau karena memang sudah haji atau misalnya karena lagi seneng gitu ya, satu semester itu mungkin dapat cucu misalnya gitu kan, akhirnya enggak pemarah lagi misalnya, akhirnya nilainya yang tadinya D jadi B misalnya seperti itu. Maka diperlukan atribut untuk pembeda antara mahasiswa A tersebut yang mengambil mata kuliah yang sama itu menjadi jelas. Di tahun ini dia ngambil dapat D, di tahun ini dia ngambil dapat B misalnya seperti itu. Terus apakah di sini perlu atribut K atau kunci primer? Oh ya, saya lupa. Atribut K itu ini ya, kunci primer untuk pembedanya. Ini kode mata kuliah. Kemudian di sini apakah perlu ada atribut K atau kunci primer? Baiknya ada untuk membedakan ya. Nah, membedakan antara data satu dengan yang lain. Jadi nanti ketika ada duplikasi itu bisa di tracing gitu. Ngambil data berdasarkan ini kodenya ini misalnya seperti itu kan, jadi lebih lengkap lagi. Akhirnya data yang muncul itu valid kan seperti itu dalam sebuah basis data. Ini ada misalnya kode ambil misalnya seperti itu. Untuk penamaan bebas kode ambil. Alah tulisannya jelek. Oke. Seperti itu. One to many. Untuk ini adalah data kardinalitas. Ada sebuah contoh. Ingat ya yang saya bold ini, saya tebalkan adalah KRS, proses KRS. Anggap saja kita ngambil salah satu fungsi atau anggap aja salah satu fungsi atau kita dapat orderan untuk bikin aplikasi hanya untuk KRS toh. Nah, hanya untuk KRS toh. Langkah-langkahnya kurang lebih ada 5. Pertama ini tentukan entitas, tentukan atribut, relasi, kardinal, kemudian yang terakhir adalah buat RD. Ingat ya, KRS hanya proses KRS. Bisa dibayangkan kalau KRS itu berarti objek atau entitas yang terlibat di situ pertama mahasiswa, karena dia adalah pelaku utama mengambil KRS. Kemudian pas proses KRS itu sebenarnya mahasiswa itu milih mata kuliah, benar nggak sih? Nah, ini dia, milih mata kuliah. Kemudian selanjutnya selain milih mata kuliah, dia sebenarnya juga milih dosen, karena dulu saya juga ada pengalaman ya. Dosennya sebaiknya ini yang rada enak misalnya seperti itu. Jadi minimal itu sebenarnya ada 2 antara mahasiswa dan mata kuliah. Tapi ini ada contoh tambahan, ada dosen. Sebenarnya masih banyak lagi di sini, misalnya ada entitas ruang kelas misalnya seperti itu. Ruang kelas misalnya seperti itu. Ini hanya percontohan saja. Untuk percontohan kali ini kita gunakan 3 saja. Untuk dosen, mahasiswa, dan mata kuliah. Kita sudah melakukan pekerjaan yang pertama atau itu tadi untuk menentukan entitas. Selanjutnya kita menentukan atribut di setiap entitas. Oke. Mahasiswa
atribut yang melekat dalam sebuah sistem ini ketika nanti ya dibayangkan saja ketika nanti dimunculkan dalam sebuah tampilan itu baiknya mahasiswa mempunyai apa saja sih atributnya. Yang jelas kan NPM sebagai apa istilahnya atribut key atau kunci primernya. Selanjutnya data yang lain nama, tempat tanggal lahir dan seterusnya. Kalau bisa dibikin selengkap mungkin ya. Jadi nanti informasi itu yang bisa digali lebih banyak gitu. Kemudian di sini ada mata kuliah. Mata kuliahnya ada kode mata kuliah, nama mata kuliah dan SKS. Selanjutnya dosen. Dosen itu untuk kunci primernya NIS atau NIP. Ada tempat tanggal lahir, nama. Ini tidak bisa disatukan dengan mahasiswa karena kalau nanti disatukan itu duplikasinya dan ya namanya objek yang bisa dipisahkan ya antara mahasiswa dengan dosen kan sudah beda toh, harusnya dibikin entitas yang berbeda, tidak dijadikan satu seperti itu. Kecuali user atau pengguna aplikasi, yang namanya user atau pengguna aplikasi itu bisa dibikin satu entitas menjadi user misalnya seperti itu, terlepas dia itu dosen atau mahasiswa. Ketika proses login kan harus memasukkan username sama password toh. Status yang menggunakan aplikasi tersebut adalah user. Itu bisa dijadikan satu. Misalnya seperti itu. Atau Facebook sendiri gitu ya. Facebook juga tidak peduli dia dosen atau karyawan apa gitu kan tetap dijadikan satu. Cuman mungkin nanti levelnya berbeda ya. Dia level seorang admin, dia level seorang apa. Nah, jadi ada di kasus tertentu yang bisa dijadikan satu. Oke, ini untuk entitas mahasiswa. Halo, masih pada mengikuti nggak ini? Apa internetnya terputus, Boh? Halo, halo. Ya, syukur berarti mengikuti. Ya pokoknya yang semuanya tolong memperhatikan karena memang ini diperlukan, siapa tahu Anda jadi seorang praktisi ya. Tidak harus ya, walaupun Anda misalnya ambil kepeminatan sistem cerdas dan yang lain, tapi memungkinkan sekali penggunaan basis data itu terjadi pada Anda sehingga Anda harus mengetahuinya. Oke, lanjut. Ini untuk atribut, kita sudah menentukan semuanya 3 entitas tersebut. Kemudian selanjutnya langkah yang kita kerjakan adalah menentukan relasinya. Relasinya seperti yang tadi saya bilang, ya, sebaiknya kata kerja jadi memudahkan untuk menerjemahkannya. Contohnya ini, ambil, kemudian ajar, seperti itu. Mahasiswa ambil mata kuliah, dosen mengajar mata kuliah, seperti itu. Bisa jadi di sini ada relasi yang lain, misalnya mahasiswa membimbing untuk skripsi misalnya ya, bimbing misalnya, BIM gitu aja wis ya, BIM. Aduh kok susah banget. Nah, mahasiswa dibimbing dosen siapa, dosen ini membimbing mahasiswa siapa, kan seperti itu. Ini hubungannya jelas ya, many to many, karena satu dosen bisa membimbing banyak mahasiswa, satu mahasiswa bisa dibimbing banyak dosen. Kalau Anda perhatikan itu nanti pas ujian itu ada pembimbing 1, 2 kan seperti itu. Oke, kemudian satu dosen juga bisa membimbing banyak di semester yang berjalan seperti itu. Nah, ini kita sudah menentukan untuk relasinya karena kita contohnya hanya sistem KRS tadi. Jadi ini nggak usah dibikin saja, ini hanya percontohan saja. Oke, yang pertama itu ambil, kemudian ajar. Kita sudah menentukannya. Oke, selanjutnya adalah kita menentukan kardinalitasnya. Kardinalitasnya seperti ini. Mahasiswa mentranslatekannya ya. Untuk menentukan kardinalitas kita dengan cara translate. Mahasiswa bisa ngambil mata kuliah banyak enggak nih di satu semester? Oh bisa ya. Oke, berarti satu ke banyak. Ini satu ke banyak. Nah, selanjutnya satu mata kuliah di satu semester tersebut bisa diambil banyak mahasiswa enggak ya? Oh bisa. Berarti ini satu. Maka jadi kebalik. Kebalik. Nah, iya. Oh ini dibalik di sini aja, guys. Balik ya. Balik.
Iya benar sih. Mata kuliah satu mahasiswa itu ini udah benar malam dihapus ya. Ya udah saya hapus dulu, saya ping dulu, kita tulis ulang. Satu mahasiswa A itu bisa ngambil banyak mata kuliah enggak di satu semester? Bisa. Satu mahasiswa ambil banyak mata kuliah. Kemudian satu mata kuliah di satu semester tersebut bisa diambil banyak mahasiswa enggak ya? Bisa ternyata. N satu seperti itu. Satu mata kuliah bisa diambil banyak mahasiswa. Sehingga kita lukir saja lah. Jadinya kayak gini di sini dan ini ke sini. Jadi MN. MN itu artinya apa ya? Banyak ke banyak lah istilahnya seperti itu. Sehingga kardinalitas yang terbentuk adalah satu ke banyak, satu ke banyak. Jadinya seperti ini nih. Nah, ini translate-nya dari sini. MN itu tadi. Gitu. Oke, sekarang untuk dosen. Dosen juga iya sama. Dosen mengajar banyak mata kuliah enggak ya dalam satu semester ini di kampus? Oh iya ya ternyata. Berarti ya nanti MN juga. Satu mata kuliah bisa diajar banyak dosen enggak ya? Ternyata di kasusnya di PGRI ternyata memang seperti itu. Satu dosen ngambil ngajar banyak mata kuliah sehingga MN juga. Oh, sebentar. Oh iya, lupa. Ini setelah kita menentukan untuk relasi yang ini, kita bikin untuk tambahan atribut di relasi ini. Karena memungkinkan sekali dibuat atribut. Karena mahasiswa mengambil mata kuliah tentunya muncul nilai. Nilai itu tidak bisa ditaruh di entitas mata kuliah atau entitas mahasiswa. Karena prosesnya adalah nilai itu muncul ketika diambil oleh mahasiswa. Nilai mata kuliah tertentu bisa muncul karena diambil oleh mahasiswa. Berarti nilai itu turunnya ada di sini. Begitu. Ini contohnya atributnya baru satu. Sebenarnya tadi yang seperti saya sampaikan di awal, karena memungkinkan sekali mahasiswa itu ngulang sebuah mata kuliah itu sampai berkali-kali. Jadi sebenarnya di sini perlu tahun atau di sini semester. Jadi tahun ini semester ganjil atau genap maksudnya gitu. Nah, semester alah, nah, seperti ini. Keluar apa ini? Waduh, kok dibatasi waktunya ya sekarang? Oke. Saya percepat ya. Oke. 10 menit deh. Yang jelas saya bikinkan videonya nanti saya unggah itu. Nanti saya lengkapi di rumah untuk anunya. Oke, selanjutnya di sini juga mata kuliah ambil dosen. Nah, kita sudah bikin. Nah, seperti ini jadinya many to many juga, M to N, begini seperti ini. Dan apakah di sini memungkinkan untuk turun atribut? Juga memungkinkan sekali. Karena dosen ini mengajar mata kuliah ini di tahun ini. Bisa jadi di tahun depan dia sudah nggak ngajar itu lagi, misalnya seperti itu. Makanya di sini nanti harus muncul lagi tahun. Yang jelas nilai tidak muncul di sini ya. Dosen mengajar mata kuliah itu karena tidak ada hubungannya dengan mahasiswa, karena yang ambil mata kuliah itu kan mahasiswa, jadi nilai tidak muncul di sini, tapi di sini munculnya hanya tahun gitu, cuman tahun dan kelas mungkin seperti itu. Dia ngajar mata kuliah ini di tahun ini, semester ini, kelas yang diajar dia itu adalah ini, misalnya seperti itu atribut yang mungkin sekali muncul di contoh soal ini. Oke, nah ini seperti ini hasil akhirnya. Kemudian ini dia, ini hasil akhirnya. Sebenarnya masih bisa dikembangkan lagi yang untuk atribut yang muncul itu seperti apa. Ini ERD, contoh ERD sederhana untuk sistem KRS. Oke, ini contoh yang lain menggunakan sebuah sistem yang dibangun oleh kakak tingkat Anda menggunakan AHP untuk penentuan kasus PKH, bantuan dari negara itu. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini juga contoh sederhana. Ini yang tadi saya maksud dengan apa istilahnya entitas
lemah ini, kriteria dengan bobot kriteria. Ini gambarnya keliru, justru itu beli tadi. Oke. Oke, sejauh ini ada yang mau ditanyakan? Halo? Wah, Mas Halo, Dimas. Pak. Iya, ada yang mau ditanyakan enggak? Kalau dari saya belum, Pak. Ke yang lain gimana? Kok guru wong telu tok iki liyane done ndi ya? Pada keluar kok. Halo? Oh, 9 yang lain. Oke, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Belum ada, Pak. Oke, belum ada. Pokoknya nanti jangan lelah untuk belajar ya. Karena memang Anda menginvestasikan sejumlah uang untuk belajar. Jadi pengayaan ilmu bisa Anda dapatkan dari buku atau sumber yang lain selain dari materi yang saya berikan. Saya kira memang dari saya masih banyak kurangnya. Oke, kita bisa akhiri untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang jelas nanti video ini karena memang sudah saya rekam, saya kirimkan ke YouTube dan dipelajari. Oke, kita bisa akhiri untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.